Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita tetap di dalam kesehatan dan tetap di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sekarang kita mengkaji surat Al-Maidah ayat yang ke-76. Jadi sebelum kita mengkajinya, selama ini seolah-olah datangnya manfaat atau datangnya bencana seolah-olah hanya karena ulah dari manusianya. Maklumlah, karena manusia termasuk saya selama ini merasa yang paling berkuasa atas diri manusia kita sendiri. Maka datangnya manfaat atau datangnya bencana, datangnya untung atau datangnya kerugian, datangnya taat atau datangnya kemaksiatan, datangnya kebaikan ataupun datangnya keburukan, seolah-olah semuanya hanya kita, hanya manusia yang berkuasa di atasnya. Kenapa kita merasakan manusia kita yang merasa mempunyai, yang miliki manfaat dan bencana, taat maksiat, baik dan buruk itu? Karena manusia kita selama ini tak mau bila ada Tuhan selain diri kita sendiri di hati kita. Karena kita selama ini, termasuk saya, belum bertuhan. Buktinya di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri yang berkuasa atas manfaat dan atas bencana, atas kebaikan dan atas keburukan, atas ketaatan dan atas kemaksiatan, seolah-olah kitalah sebagai penguasa tunggalnya atas semua perbuatan-perbuatan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Kita tidak menyadari bahwa baik dan buruk, kita tidak menyadari bahwa taat dan maksiat, kita tidak menyadari bahwa manfaat dan mudarat atau bencana itu datangnya hanya dari uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, bila tak ada Allah yang berkuasa atas diri manusianya, maka tak berlakulah taat maksiat, maka tak berlakulah baik dan buruk, maka tak berlakulah manfaat dan bencana. Mari kita simak di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillah
billahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad atau dalam kurung para rasul-rasulnya Allah, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat? Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Inilah tanda buktinya bahwa siapakah manfaat dan bencana itu? Ya Allah sendiri. Siapakah baik dan buruk itu? Ya Allah sendiri. Siapakah taat dan maksiat itu? Ya Allah sendiri, sebagai hukum atau sebagai syariat-syariat manusia-manusia yang diperankan oleh Tuhannya. Jika tak ada Allah, tak ada uripi Allah, maka tak akan pernah ada manfaat dan bencana. Karena manfaat dan bencana itu hanyalah Allah. Maka dari itu, bila manusianya belum mengenal Tuhannya, maka yang bermanfaat bagi dirinya, contoh manusia yang melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah, baik agama apapun, melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah tergantung agamanya masing-masing, seolah-olah manusia itu sudah membawa suatu manfaat. Karena itulah manusia menjadi Tuhan-Tuhan atas manfaat-manfaat itu. Ketika terjadi keburukan atau bencana, manusia menyalahkan dirinya sendiri, karena akulah bencana ini datang, karena kemaksiatankulah bencana ini datang, dan sebagainya. Akan tetapi bagi hamba-hamba yang sudah rela, yang sudah ridho kembali kepada Tuhannya, maka sudah tak memandang manfaat dan bencana lagi. Karena datangnya manfaat baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, dan datangnya bencana baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, sudah tak dilihatnya lagi, kecuali semua keadaan itu hanya Allah yang berkuasa, hanya hidup yang mengadakan, hanya Allah yang menggelar semua keadaan-keadaan itu, sehingga hati manusia sudah kembali lillah di dalam manfaat. Hati manusia sudah kembali lillah di dalam mudarat atau di dalam bencana. Kenapa? Karena semuanya hanyalah hak dan milik Allah, sebagai Tuhannya manusia dan sebagai Tuhannya manfaat dan sebagai Tuhannya bencana. Mari kita ulang, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak mendapat atau menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bila manusianya masih merasa punya sifat pendengaran dan masih merasa punya sifat pengetahuan, maka manfaat dan bencana itu masih diakui sebagai manusianya lah yang berhak atas manfaat dan berhak atas bencana. Akan tetapi bagi Allah, bagi manusia-manusia yang sudah kembali kepada Allah, hatinya enjoy why di dalam kedua keadaan itu. Enjoy why di dalam manfaat dan bencana. Enjoy why di dalam ketaatan dan kemaksiatan. Enjoy why di dalam kebaikan ataupun keburukan. Kenapa kok bisa enjoy manusianya? Karena manusianya sudah berpulang kepada
rahmatnya Allah. Karena manusia sudah yakin hanya Allah yang menggelar dirinya, hanya Allah yang menghidupi dirinya, hanya Allah yang mewujudkan dirinya, hanya Allah yang menguasai dirinya. Itulah yang dimaksud enjoy saja bagi mereka yang sudah membaiat atau melepaskan keakuan diri manusianya di dalam hatinya. Maka terang benderanglah bahwa datangnya manfaat atau datangnya bencana, datangnya ketaatan atau datangnya kemaksiatan, datangnya kebaikan ataupun datangnya keburukan, semuanya hanyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanyalah milik Allah. Tak sedetik atau tak sebiji zarah pun yang berhak bagi makhluk kecuali hanya milik Allah bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Inilah tanda bukti bahwa manfaat dan bencana itulah Allah, baik dan buruk itulah Allah, pahala dan dosa itulah Allah. Bila sudah tak ada lagi manusianya, maka semuanya hanyalah milik Allah. Akan tetapi bila manusianya masih menjadi Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi milik manusianya. Ketaatan milik manusianya, kemaksiatan milik manusianya, manfaat milik manusianya, bencana milik manusianya, kebaikan milik manusianya, keburukan milik manusianya, semuanya serba diakui oleh manusianya. Itulah yang dimaksud neraka jahanam yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang tidak yakin bahwa hidup inilah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini dan yang berkuasa atas diri masing-masing manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan bahwa manfaat dan bencana itu hanyalah milik Allah. Bila kita belum bisa mengembalikan itu semua, maka selamanya abadan abada kita tersiksa di dalam kubur diri manusia kita disiksa di dalam neraka diri manusia karena siksa kubur, karena azab neraka, karena dosa itu tak lain dan tak bukan ya hawa nafsu kita sendiri yang selalu panas membara di dalam pergulatan dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.